Dirgahayu Alma Mater Seminari Santo Yohanes Berkman Stoda Belu Mata Loko. Tahun ini yang ke-91 tahun. Terima kasih sudah pernah dididik dan dibina di seminari. Semoga Alma Mater tetap jaya. Happy birthday Seminari Mata Loko. Yang pertama, sebagai orang yang pernah menikmati pendidikan di Seminari Matloko, kami mengucapkan Dirgahayu yang ke-91 buat Seminari Yohanes Berkmans Toda Balu Mataloko. Kami bersyukur kepada Tuhan karena diberi kesempatan selama 2 tahun, suatu waktu yang cukup pendek ketika kami menjadi siswa SMP di Seminari Mataloko. Masuk pada tahun 1972 dan pada tahun 1973 Tuhan menghendaki kami untuk tujuan yang lain. Cita-cita menjadi pastor memang sejak lama lahir dari saya, tetapi apa mau dikata, kita harus mengikuti pilihan Tuhan, bimbingan Tuhan untuk menempuh jalur kehidupan yang lain, yang tentunya juga bermanfaat bagi sesama dan demi kemuliaan Tuhan. Kami mendoakan supaya Seminari Matloko dalam umurnya yang ke-91 ke depan makin berjaya, khususnya mempersiapkan secara matang menyambut 1 abad 100 tahun umur Seminari Matloko di Flores dan juga di tengah-tengah dunia ini. Ditanya soal pengalaman kami yang paling berkesan di Seminari Matloko adalah yang pertama, kedisiplinan dalam hal berdoa. Pagi hari yang pertama adalah kita mencari Tuhan. Itu kita harus berdoa, dipimpin langsung oleh frater pembimbing atau mungkin pater perfect, pada waktu itu Pater Yan Lobi, SVD. Dan juga ketika hendak mau pergi tidur juga kita tutup dengan doa. Jadi suatu kehidupan spiritualisme yang sungguh luar biasa yang kami alami di Seminari Matloko. Yang kedua, soal kedisiplinan dalam belajar. Ya, kita disiplin sekali di dalam mengikuti pelajaran di kelas dan juga pada waktu belajar. Nah, kadang-kadang kenakalan remaja nih hidupnya, lahirnya pada waktu belajar nih. Nah, saya pernah dihantam oleh Pater Yan Lobi bersama Berti Banda ketika mengolok-olok dalam peran perpisahan antara Pater Fidelis Kabuta dan Frater Fidelis Kabuta dan Frater Franz Mola. Kami berdua melakukan drama singkat di situ yang menimbulkan gelak tawa rekan-rekan semua. Ternyata di belakang sudah berdiri Pater Yan Lobi. Kami tidak sadar, rekan-rekan senyap, ketakutan, dan kami berdua terus beraksi di depan. Tidak lama Belayu masuk, spontan suruh kami berlutut, dan dia memberikan sanksi yang keras buat kami berdua. Tidak perlu dibicarakan lah itu sanksinya apa, tidak penting. Yang ketiga, kita diajar untuk bekerja. Melatih tangan kita tuh harus aktif. Jadi kami bekerja. Saya bekerja waktu itu di bagian sampah, ngangkut sampah lah dekat rumah tinggi. Itu suatu hal yang luar biasa. Sebelum ngangkut sampah atau sesudah angkut sampah, bersihkan sampah biasa. Kenakalan remaja ada lagi. Petik markisa di situ atau hal-hal lain gitu. Sering kami dikejar oleh bruder. Terus soal latihan diri untuk melayani Tuhan. Saya
menjadi putra altar di Rumah Tinggi dan di SMP Kartini. Nah, di SMP Kartini itu sering terjadi hal-hal yang lucu juga, karena saya melayani pastor dari seminari yang itu namanya Pater Jan Koslowski dan Pater Andreas Auselechner. Dua-dua ini memiliki karakter yang berbeda karena dari latar belakang bangsa yang berbeda. Yang Koslowski dari Polandia, Pater Andreas Auselechner dari Austria. Nah, yang satu khotbahnya cepat-cepat, tangannya itu nggak pernah diam, selalu berhenti ini waktu khotbah. Nah, kadang-kadang susternya ketawa itu, terus dia kontan tuh, marah. Kamu kira gila saya? Maksudnya saya gila. Dia bilang kamu kira gila saya. Nah itu suster tambah ketawa lagi. Beliau marah, stop dan berhenti melanjutkan misa. Yang kedua Pater Auselechner. Ini mungkin saya terlalu sopan untuk memberikan anggur dan air. Kadang-kadang beliau ini mau cepat-cepat, dia ambil tangan saya, dia tumpah, ya saya tumpah semua air sama anggur. Nah ini kewalan dia minum. Pada waktu akhir kasih komuni dia minumnya itu lama sampai mukanya merah pada, menimbulkan gelak tawa para suster yang hadiran di situ. Tapi beliau kan bukan pemarah seperti yang pertama tadi. Dia senyum-senyum saja, dia bilang, wow, lain kali jangan begitu ya. Nah, ya pulang. Ya kira-kira itulah di Seminari Matloko yang saya kesan. Terus main bola, biasanya seluruh kelas ada dalam lapangan. Kadang-kadang kita cuma berdiri doang, gak dapat bola. Harus makan apa adanya. Yang penting kebersamaan di Seminari Matloko itu terbangun. Ya itu yang membuat kita, melatih kita untuk dekat dengan setiap orang. Karena memang kita ini adalah makhluk sosial yang tidak mungkin hidup secara individual. Ya. Terakhir, terima kasih Seminari Matloko. Semoga Seminari Matloko tetap jaya dan terus melahirkan kader-kader, para pastor, atau pemimpin-pemimpin yang luar biasa untuk membangun gereja, bangsa, dan tanah air. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam jumpa. Satu pengalaman menarik yang tidak akan saya lupakan, benar-benar terpatri di saya dan juga teman-teman angkatan saya. Waktu itu kami kelas 3 SMA dan saya ketua OSIS dipanggil oleh Romo Prefek SMA waktu itu, Romo Datus, dan beliau mengungkapkan bahwa bagaimanapun juga hari ini harus selesai terjadi panggung untuk pesta family, karena waktu itu ada miskomunikasi entahkah pesta family dilangsungkan di indoor ataukah di outdoor. Karena kalau di indoor berarti nggak perlu panggung, kalau di outdoor berarti perlu panggung, sehingga ada miskomunikasi sehingga ternyata jadinya di outdoor yang kami harus seharusnya membuat panggung-panggung dari bambu. Nah, karena miskomunikasi ini panggung-panggung itu belum jadi, padahal tinggal 1 hari aja, hari Seninnya mau pesta family. Sementara itu hari Sabtu malam kami semua dipanggil untuk pengurus OSIS. Jadi kemudian saya setelah dari situ berdiskusi dengan teman-teman pengurus, dan akhirnya kami putuskan hari Minggu kita akan potong bambu dan bawa ke seminari. Waktu itu bambu, kebetulan ada teman yang asli orang Matloko dan punya kebun bambu, sehingga kami hari Minggu waktu itu setelah makan pagi kami langsung ke sana menebang pohon, menebang pohon bambu, batang-batang bambu itu kami sendiri, kemudian masing-masing 2-3 orang satu bambu, pikul bambu. Nah, yang lucunya ketika kami memikul bambu itu dari kebun bambu ke seminari, itu sepanjang jalan umat baru pulang misa karena hari Minggu, misa kedua, umat baru pulang misa, dan kami semua kemudian disorak-soraki oleh umat dengan bilang, "Hai anak seminari, hari Minggu itu tidak boleh potong bambu, hari Minggu itu tidak boleh pikul bambu. Walah, kamu bagaimana lah?
kamu pikul bambu ini, aduh pemali pemali. Kami semua diam saja, tidak keluar satu kata pun. Kami pikul dari Matloko itu menuju ke seminari, dan sepanjang jalan kami disorak-soraki oleh umat yang lewat, yang pulang dari gereja. Ale anak seminari, jangan kok, aduh kamu hari Minggu pikul bambu, ale. Tapi ya kita jalan terus, dan akhirnya kemudian kita bangun panggung-panggung dan tenda-tenda untuk acara pesta family, dan kemudian jadi kemudian malamnya tuh semua sudah beres, sehingga kemudian Romo Datus waktu itu sebagai prefect menjadi tidak gelisah lagi, segala sesuatu kami sudah handle. Dan inilah makna dari kekompakan dalam kelas, dalam angkatan, dalam kepengurusan OSIS, yang saya pikir sangat bernilai dan sangat bermakna untuk kami semua, terlebih untuk saya secara pribadi. Sehingga inilah salah satu nilai yang saya dapat, dan juga mungkin teman-teman alami juga yang membuat pelajaran yang sangat luar biasa sekali sebagai alumni. Demikian, selamat ulang tahun Seminari Santo Yohanes Bergmans, Viva Bergmans. Saya Charles Emmanuel Domingus Meo, alumni Seminari Mataloko tahun 1999 sampai 2005. Saat ini bekerja di salah satu perusahaan swasta asing. Mengingat alma mater yang baru saja merayakan ulang tahun ke-91, banyak kenangan yang terbersit. Soal kedisiplinan dan juga soal latihan-latihan kepribadian seperti kepemimpinan misalnya, itu telah memberikan banyak manfaat dan pengaruh bagi saya. Banyak orang bilang hidup terlalu teratur itu tidak asik, aturan dibuat untuk dilanggar. Namun dalam aspek-aspek tertentu, hal-hal tersebut mengajarkan kita dan mengarahkan kita untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Soal latihan kepemimpinan yang ditempa bertahun-tahun lalu itu memberikan andil bagi saya ketika terjun dalam dunia kerja dalam beberapa tahun terakhir. Hal lain yang masih terbawa hingga kini adalah rasa yang sama yang tak pernah berubah ketika menikmati sepiring nasi putih ditemani serutan alpukat. Rasanya itu belum juga berubah. Akhirnya saya mengucapkan Dirgahayu alma mater tercinta, jaya selalu, dan tidak lupa beribu terima kasih untuk para penjasa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Viva Bergmans. Halo, ada banyak sekali cerita lucu ketika kami di seminari. Kali ini dengan memohon izin kepada teman saya Tony Gane, saya ingin bercerita mengenai dia tentang hal-hal yang lucu. Yang pertama, satu kali ketika kami studi sore, Tony Gane mungkin karena ngantuk, dia tidur di atas meja. Bukan tidur di atas meja dalam arti dia duduk di atas meja, tidak. Tapi dia tidur di atas meja dengan cara membungkukkan kepalanya, terus kemudian dia tertidur. Lalu ada frater, seingat saya frater Enil Lobo lewat. Frater Enil tanya ke dia, "Tony, kenapa kau tidur?" Tony Gane tidak hilang akal, lalu dia bilang, "Tidak, saya tidak tidur, saya lagi belajar." Waktu dicek-cek, ternyata Tony Gane menyimpan buku di bawah pahanya, dan memang seperti orang yang belajar. Tapi kemudian ketika kita melakukan check and recheck, ternyata memang Tony Gane tidur. Itu salah satu yang lucu. Terus kemudian yang kedua, lucu yang kedua juga maksud Tony Gane, saudara saya ini main bola. Jadi dia kalau main bola, dia suka bermain di lini depan. Satu kali bola datang, bola kaget, mengenai kepalanya, lalu kemudian gol. Dan kemudian dia merayakan itu sebagai gol yang diciptakan oleh dia. Jadi semacam gol kebetulan atau accidental goal, gitu kan. Terus kemudian yang ketiga, juga tentang Tony Gane, saudara saya ini. Ketika
mata pelajaran bahasa Latin, Tony Gane mencoba untuk memodifikasi tapi secara salah, yakni kata kerja dan kata benda. Misalnya satu kali seingat kami ketika mata pelajaran bahasa Latin, Tony Gane menghafal kata benda tapi dengan perubahan kata kerja. Seperti misalnya begini, Regino, Reginat, Regina. Oh, itu kan tentu salah karena tidak mengikuti perubahan kata benda tapi mengikuti perubahan kata kerja. Tapi ya itu beberapa hal yang kiranya bisa menjadi cerita-cerita lucu atau lelucon ketika kita masih di seminari. Selamat ulang tahun Seminari Mata Loko. Satu pengalaman paling menarik selama di Mata Loko, saya teringat ketika waktu tahun 2004 kami harus lomba di Kupang, lomba pidato dan debat bahasa Inggris. Kenapa itu menarik dan berkesan? Karena begini, kami waktu itu hari Sabtu siang sementara les di kelas, tiba-tiba Romo Nani datang. Terus Romo Nani bilang, Eman, kau, Donald, Nathanael Maza dan Noldi sore ini juga harus berangkat ke Maumere karena mewakili Ngada untuk lomba pidato dan debat bahasa Inggris di Kupang. Siang itu juga kami langsung keluar kelas, siap barang-barang. Sorenya jam 6 sore kami berangkat pakai travel. Sabtu sore berangkat pakai travel ke Maumere. Tiba di Maumere itu subuh, sekitar jam 2 atau jam 3 pagi, saya lupa. Kami nginap di salah satu hotel di area kompleks perkotaan Maumere, saya lupa namanya. Minggu malam kami berangkat ke Kupang, naik kapal Serayu. Waktu itu naik dari pelabuhan Maumere, naik kapal ke Kupang. Tiba di Kupang hari Senin, kemudian bukan hari Senin, Senin subuh sebenarnya. Tiba, kemudian kami istirahat di rumahnya Noldi di Kelapa Lima. Hari Selasa kami masuk karantina di Depsos, NTT dan mulai lomba. Berkesannya karena semuanya itu kami lakukan sangat-sangat terbatas waktunya. Idenya juga datangnya itu ketika kami di atas travel, dan semuanya itu dilakukan dalam keadaan yang di kondisi yang sangat sempit dan sangat cepat. Kami pikirkan ide untuk pidato kami itu di travel dari Mata Loko ke Maumere. Kami mulai coret-coret pidato kami itu ketika kami di hotel di Maumere. Kami mulai latihan pidato, itu teman-teman bayangkan, kami mulai latihan pidato itu di atas kapal Serayu dari Maumere ke Kupang. Tiba di Kupang kami hanya punya waktu sekitar sehari. Senin kami tiba, sehari kami berlatih di rumahnya Noldi, saling kasih masukan, saling latihan. Selasa kami sudah masuk ke Depsos. Itu buat saya sangat berkesan, tetapi hasilnya itu sangat luar biasa. Kami tampil benar-benar outstanding, benar-benar stunning. Semua kontingen dari berbagai kabupaten itu, siapa sih yang tidak kenal kontingen Ngada waktu itu? Dengan teman Charlie Ferdinand juga waktu itu mewakili SMA Negeri Bejawa. Siapa sih yang tidak kenal kontingen Ngada? Kami tampil sangat luar biasa. Kami dipuji, dikasih jempol, dipujilah oleh kontingen-kontingen lain. Tetapi sayang, secara keputusan juri, kami harus juara 4 karena juara 1 Kota Kupang, juara 2 Kabupaten Kupang, juara 3 Kabupaten Ende. Secara de jure kami juara 4, tetapi secara de facto kami luar biasa. Dan bukan karena saya buat video ini kemudian saya bilang kami luar biasa, tapi karena memang kami luar biasa. Kami banyak terima masukan, kami banyak terima pujian, kami banyak terima tepuk tangan, dan setiap kali Ngada tampil itu Ngada selalu favorit. Ya, itu salah satu pengalaman paling berkesan. Menurut saya seminari sudah mengajarkan banyak hal selain dasar bahasa Inggris, dasar bahasa, dasar ilmu yang kuat. Seminari juga mengajarkan kita bagaimana kita bisa menjadi sangat maksimal di waktu yang sangat minimum. Jadi dalam kesempitan kita selalu bisa menciptakan hal-hal yang luar biasa. Terima kasih Seminari Mata Loko. Dirgahayu, selamat merayakan hari jadi yang ke-91. Semoga kita semua panjang umur sehingga nantinya pada saat perayaan 1 abad kita semua bisa bersua, kita semua bisa berjumpa, dan ya harapannya sih sebelum 1 abad, dalam 1-2 tahun ke depan kita bisa sama-sama main ke Mata Loko lah.
Selamat ulang tahun alma mater tercinta Seminari Santo Yohanes Bergmans Toda Belu. Dan pengalaman paling berkesan bagi saya selama berada di seminari ialah pengalaman ketika diingatkan oleh Romo Nani. Saat itu ada pesta keluarga, kami menampilkan drama, lalu band musik dan sebagainya. Lalu pada penampilan yang terakhir ada sebuah band, kami menyanyikan sebuah lagu band dan berpakaian dengan tidak pantas atau gaya ya agak preman. Dan di situ Romo Nani setelah penampilan itu memanggil kami, mengumpulkan kami lalu memberi kami sedikit masukan. Beliau berkata bahwa kita boleh bermain-main, tetapi bermainlah dengan serius. Karena di dalam saat-saat santai pun ada hal-hal yang bisa kita petik, ada hal-hal yang bisa kita ambil untuk perkembangan dan pertumbuhan diri kita. Dan itu selalu saya ingat sampai saat ini dan membantu saya untuk memberi makna atas setiap perjalanan hidup saya. Bukan hanya hal-hal yang serius seperti retret, rekoleksi, pertemuan, seminar, tetapi juga hal-hal santai seperti canda tawa dan ya sudah main-main bersama para teman-teman, karena di dalamnya pasti ada sesuatu yang baik yang ingin dikatakan kepada kita dan tentunya berguna bagi kita jika dipikirkan dan direfleksikan lebih lanjut. Sekali lagi terima kasih dan selamat ulang tahun untuk Seminari Toda Belu Mataloko. Jaya selalu. Semper Ridens. Ada dua pengalaman yang saya rasa mengesankan dan buat saya ingat terus itu. Yang pertama, kalau tidak salah waktu kelas 1 SMA ya. Kelasnya itu tidak jauh dari kapel kita yang lama dulu. Waktu itu jam rekreasi malam. Beberapa saat sebelum kita rekreasi, listrik padam. Lah terus kita kan tidak bisa lihat sinetron waktu itu di ruang makan. Maka rame-rame di kelas itu ribut-ribut, nyanyi-nyanyi. Terus saya itu ambil sapu ijuk itu. Kemudian sapu itu saya gunakan sebagai mikrofon. Lalu nyanyi di depan kelas, dekat meja guru itu. Nyanyi pokoknya dengan gerakan-gerakan yang aneh-aneh. Lagunya kalau saya tidak salah ingat itu menghitung hari detik demi detik, dan itu lagunya. Waduh, saya nyanyi dengan ekspresi yang begitu luar biasa. Ternyata Romo Nani itu ada di pintu dan dia menyaksikan semuanya itu dari awal sampai selesai. Wah, saya malu sekali ketika beliau itu senter wajah saya. Ya sudah, saya tinggalkan kelas itu, kelas 1A waktu itu ya. Lari ke mana nih, ke toilet dan sembunyi di sana sampai jam doa malam. Itu cerita yang pertama. Terus pengalaman yang kedua itu waktu SMA kelas 3 kita ya. Kelas kita di sana ujung. Saya itu duduk waktu itu dekat dengan Yeri, dekat dengan di depan saya siapa ya, lupa saya. Lalu paling sudut belakang itu Nobertus Busa. Waktu itu kan kita sangat terkenal di seminari, angkatan kita itu istilah supper itu, makan yang sesudah makan malam. Dan itu biasanya lauknya itu adalah tahu yang kita beli di Masari di atas warung yang dekat pertigaan itu. Dan tahu itulah yang kita pakai untuk makan waktu jam rekreasi malam itu. Nah, waktu itu saya titipkan itu di dapur. Uang itu patungan antara saya, Nober Busa dengan siapa lagi waktu itu. Lupa saya. Kemudian hampir mendekati jam rekreasi waktu itu, pergi ambil. Waktu pulang itu ternyata Romo Beni itu sedang patroli. Aduh, mati, ketahuan. Nober Busa itu kan berdiri dekat jendela tuh. Nah, kami ketuk jendelanya dari luar, terus dia sodorkan tangannya lalu ambil plastik itu. Wah, tahu-taunya Romo Beni sudah ada di pintu. Jadi tahu itu dia lepas, jatuh berantakan
di bawah tanah, di got di belakang itu. Lalu kami keluar. Waduh, Bapak Tua marah-marah. Saya tidak suka arus bawah seperti ini. Jadi kata arus bawah yang artinya itu pergi-pergi tanpa izin, membolos, itu yang saya pakai sekarang di sekolah. Jadi saya selalu ungkapkan kata-kata itu kepada anak-anak sekolah kalau seandainya mereka itu membolos atau buat hal-hal yang melanggar aturan. Arus bawah. Bicara tentang seminari Mataloko itu banyak sekali pengalaman menarik, berkesan yang tidak terlupakan. Dan untuk saya salah satunya itu adalah pengalaman bagaimana rasanya menunggu bel pertama untuk istirahat. Ya, bel istirahat pada saat jam sekolah. Dan kenapa bel ini sangat ditunggu? Karena dengan bel ini kita bisa lari secepat mungkin untuk tiba di perpustakaan yang terletak di kompleks SMA itu, untuk berebut memilih atau meminjam buku. Sehingga biasanya Ibu Densi, Ibu Ona atau Om Robert itu sangat memperhatikan siapa yang tiba lebih dahulu, dia yang dilayani lebih dahulu. Dan karena banyaknya siswa, apalagi kalau jam kosongnya itu sangat terbatas atau hanya punya waktu jam istirahat, maka kecepatan menentukan prestasi. Siapa yang bisa dapat buku yang lebih buku yang dia tunggu gitu ya. Apalagi peredaran buku di seminari itu semua tahu sendiri betapa orang masing-masing berlomba untuk mendapatkan bacaannya. Dan salah satu hal yang saya ingat juga waktu SMP itu saudara Charlie itu menjadi orang pertama yang salah satu yang punya buku Harry Potter waktu saat buku itu keluar untuk pertama kali. Dan saya ingat salah satu pengalaman betapa buku itu menjadi rebutan sehingga banyak yang antri untuk membaca, sehingga mau tidak mau banyak di antara kami termasuk saya harus menyisihkan jam tidur siang dan bersembunyi atau kadang-kadang jam makan siang bersembunyi di bawah mejanya saudara Charlie atau meja yang terdekat untuk membaca buku itu. Dan untuk saya itu salah satu pengalaman yang menarik. Maksudnya dalam arti itu perjuangan untuk membaca, semangat untuk berlomba dengan yang lain, dan untuk itulah untuk saya seminari itu sangat berkesan karena juga membantu semua siswa untuk menumbuhkan minat baca. Dan tidak hanya membaca, tetapi juga dengan bacaan-bacaan yang bermutu, yang membantu daya khayal dan imajinasi. Karena itu di hari ulang tahun ini saya ingin katakan tetap jaya, Toda Belu, Semper Ridens. Terima kasih. Loko yang ke-91, ada banyak hal yang saya alami selama Loko. Ada beberapa, tapi yang paling berkesan itu selama saya di kelas 3 IPA. Guru-gurunya luar biasa. Pak Ferdi yang kalau selalu mengajar selalu dengan rokok surya, puntung rokoknya atau sisa-sisa rokoknya selalu dibuang di tempat kapur tulis itu tuh. Yang selalu suka sekali ketok kepala kami anak-anak IPA dengan mister kayu panjang itu, Ibu Filo yang kalau mengajar yang tidak kenal jam buat saya, matematika. Sampai Louis itu minta izin ulang-ulang ke ini toilet, atau Donald sering-sering ke Donald dan Eren minta izin hanya untuk pergi izin ke toilet, tapi pergi ke ini perpustakaan. Atau Pak Justin Tai yang mengajar biologi dan mengajar tembak kimia kelas 1 SMA. Itu pengalaman luar biasa buat saya. Sekali lagi terima kasih untuk Seminari Mataloko. Tetap jaya dan selamat merayakan ulang tahun yang ke-91. Oke, cerita ini tentang intelijen Ignas. Jadi biasanya kalau kita setelah ulangan bahasa Inggris, setiap hari ada ulangan bahasa Inggris, dan Romo Nani pasti minta kita untuk setelah ulangan nilai atau kertas pekerjaan kita diperiksa oleh teman di samping kiri kanan atau di muka belakang gitu. Dan biasanya pada saat itu kita akan sebelum menyebutkan nilai, teman yang periksa itu akan misalnya nama kawan yang jadi cerita saya ini adalah Ignas gitu, Ignas Nani. Halo Ignas Nani. Jadi karena nama depannya I, jadi dia memilih kata intelligent untuk namanya gitu ya.
Jadi ketika ditanya begini, ditanya atau diminta untuk menyebutkan nilainya, dengan lantang kawan ini menyebut Intelligent Ignas, dan kawan sebelah yang periksa nilainya langsung sebut 5. Selamat pagi teman-teman Alsemat di mana saja berada. Saya ingin mengisahkan sesuatu yang cukup menarik, unik, bahwa ada teman kita ini yang tukang sensasi ini, namanya Ignas Nani. Dia ini memang suka sensasi dari awal, memang bahkan sebelum jadi anak seminari dia sudah sensasi duluan. Ceritanya begini, waktu kami tes di Tepidet tahun 99 bulan Juni kalau tidak salah, itu bulan Juni atau bulan Januari saya lupa. Jadi waktu itu kan hari Senin, dari kami yang lain pergi testing di Tepidet itu pakai pakaian gereja, pakaian biasa. Tapi teman kami Ignas ini datang dengan seragam lengkap, baju putih, celana merah, sepatu, dasi, topi. Jadi waktu itu hari Senin, jadi dia pakai seragam nasional lengkap. Jadi kan bikin orang ini anak ini sudah tahu ini hari ujian, kita datang bawa pakai dan seragam lengkap begini, orang dia dan sebagainya. Pulangnya begini, kami yang lain jalan kaki santai lupus, jalan lengkap dengan dia punya topi, dengan dasi lengkap, jalan kaki dari orang tua datang jam terlambat, dan jalan kaki dari Nita sampai Mamere sampai Bolang Betan baru kami dapat tumpangan. Baik, ini kisah di kelas 3 IPS. Jadi ada satu Pak Guru yang namanya Pak Stokota. Nah, beliau ini adalah guru yang selalu memberikan kesempatan kepada para siswa itu untuk bertanya pada akhir les. Nah, sebenarnya teman-teman itu senangnya ingin keluar cepat-cepat, ya. Dan Pak Kristo itu menjadi guru yang kadang-kadang keluar sebelum waktunya. Tetapi saya selalu menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Pak Kristo untuk bertanya. Nah, ini sebenarnya membuat teman-teman menjadi kesal. Kenapa? Karena pertanyaan yang saya buat itu sebenarnya bukan pertanyaan-pertanyaan yang terlalu penting-penting amat, tetapi hanya untuk membuang-buang waktu agar Pak Kristo tetap berada di kelas. Nah, hal ini kemudian membuat teman-teman saya itu menjadi jengkel. Jadi saya ingat ada teman saya yang namanya Jevon, ya, kebetulan dia itu salah satu teman yang berbadan besar, itu selalu ingin mengintimidasi saya ketika Pak Stokota berada di dalam kelas, sehingga ketika Pak Stokota bilang ada pertanyaan, semua mata pasti akan tertuju kepada saya. Ini pasti dia akan bertanya, dan selalu saya akan menggunakan waktu itu untuk bertanya. Jadi ini hal-hal yang menarik yang kadang-kadang kalau diingat-ingat kembali terasa lucu. Itu sih teman-teman. Kita pengalaman di seminari, macam apa itu harta, itu kan sangat terkenal. Kalau Ibu Tina masuk, anak-anak ambil kertas, nomor 1 langsung jawab. Kita masih ngoceh, "Bu, kami ada kegiatan." Dia tetap lanjut, masih di nomor yang sama. Seperti itu. Teman-teman Alsemat, para senior dan junior yang saya bahagiakan, pada kesempatan ini secara pribadi saya ingin membagikan sedikit pengalaman kepada teman-teman semua mengenai pengalaman, pesan-kesan, serta lika-liku hidup selama berada di Seminari Santo Yohanes Berkmans Toda Belu Mateloko. Kurang lebih 4 tahun saya mengenyang pendidikan setara SMA di Seminari Santo Yohanes Berkmans Toda Belu Mateloko. Berbicara tentang seminari adalah satu kebanggaan ketika kita membandingkan dengan sekolah-sekolah swasta lainnya ataupun sekolah-sekolah terdekat yang ada di sekitar Mateloko. Seminari sendiri lembaga calon imam yang pastinya menjadi dambaan oleh anak-anak remaja untuk bisa mendapatkan ilmu dan berbagi pengalaman di tempat itu. Pada hari ini, kebetulan di hari bahagianya
yang ke-91 ini, secara pribadi saya mendoakan untuk keberlangsungan lembaga pendidikan calon imam Seminari Santo Yohanes Berkman Stodablu ini. Sekiranya dengan doa-doa dari para alumnus sekalian, seminari dapat menjadi wadah, menjadi tempat yang layak bagi gereja nusa dan bangsa. Banyak hal yang saya pribadi alami, baik dari pengalaman-pengalaman rohani, pengalaman-pengalaman pendidikan yang turut membantu saya memperkaya pengetahuan saya dengan aturan, kedisiplinan, serta atmosfer juga dinamika yang berlangsung di lembah Sasa itu. Pada akhirnya saya sampaikan salam dan doa ad multos annos Seminari Santo Yohanes Berkman Stodablu Mataloko. Jaya selalu, semper ridens. Saya mau cerita tentang Father Benny Lalo yang merupakan prefek SMA sekaligus guru bahasa Jerman. Nah, jadi selama bertahun-tahun di seminari di angkatan kami, itu sejak hari pertama dia mengajar bahasa Jerman, itu kalau ada ulangan atau ujian tengah semester atau ujian akhir semester, itu kunci, itu jawaban, lembar jawaban selalu dia suruh tukar sesama teman. Jadi begitu selesai dia akan bilang, ayo tukar sesama teman, dan anak-anak akan dengan penuh kesadaran akan seolah-olah saling bertukar lembar jawaban. Ternyata tidak. Jadi nilai Jerman itu kami punya angkatan itu paling rendah tuh setiap kali tes minimal itu mungkin 8. Sampai pada akhirnya ini tes terakhir di kelas 3, tes karena waktu itu gosipnya bahasa Jerman akan masuk ke ujian akhir sekolah, tapi akhirnya tidak. Akhirnya dia bilang ya sudah kita buat tes saja, bikin ujian sendiri. Nah, begitu dia ujian, anak-anak tidak ada beban, kerja seperti biasa. Terakhir pas ya selesai, begitu selesai anak-anak sudah mau seolah-olah saling bertukar, dia langsung ayo kumpul semua, kumpul. Bayangkan betapa huru haranya manusia waktu itu mengetahui kunci jawaban, lembar jawaban harus dikumpul. Saya punya teman satu orang itu bahkan kertas kosong, huru hara mau tulis apa, saya juga tidak mengerti dia mau tulis apa. Akhirnya dikasih, Father Benny terima semuanya. Seminggu kemudian dia datang, kami pikir ini dapat ngamuk besar ini nih, kena kita semuanya, pasti kena ngamuk nih. Dia bilang, dia berdiri di depan terus dia bilang begini, tiba-tiba dia ketawa, dia lihat kami semua, dia ketawa, terus dia bilang, ternyata selama ini bertahun-tahun saya dibohongi. Tapi dia tidak marah loh, saya bingung coba, dia tidak marah, dia ketawa, dia senang, terus senang. Saya bingung, aduh, coba kalau saya yang jadi guru Jerman ya saya akan ketawa juga. Selamat ulang tahun Seminari Santo Yohanes Berkman Stodablu Mataloko. Vivan, miss you. Oke, kalau saya punya pengalaman itu waktu kelas 3 SMA kayaknya. Waktu itu jam istirahat pertama dengan Dedi Pedor, Safer Lodan, Francisco Ide Putra kayaknya. Jam istirahat pertama, kami ke kamar makan. Mau makan waktu itu karena ada lauk, orang tua kirim lauk. Jadi saya ajak anak,